Guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Yuli AB Family. Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Karena subscribe itu gratis guys. Jadi buat teman-teman semua, semoga kalian sehat-sehat di sana, diberikan rezeki, kesehatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Robbi. Di video aku kali ini, aku mau cerita tentang pengalaman tentang operasi gendang telingaku, yaitu timpanoplasti di Jerman. Oke. Kenapa beberapa hari ini aku nggak kadang di YouTube, karena maaf teman-teman, karena aku kurang sehat dan baru keluar dari rumah sakit. Jadi cerita awalnya itu tahun lalu itu sebenarnya aku udah mau dioperasi tanggal berapa ya? Tanggalnya aku udah lupa, bulan Juni tahun lalu. Bulan Juni tahun lalu itu aku sebenarnya mau dioperasi. 2000 years later. Aku ke rumah sakit. Besoknya aku ke rumah sakit. Pokoknya kepala aku ini penuh dengan alat. Pokoknya sampai aku aja sendiri kaget gitu kan. Tiba-tiba, dan hari itu juga dokter bilang yang mana aku itu ada vertigo sama migran kan. Terus aku bilang iyalah, kalau migran memang aku memang ada migran, tapi kalau vertigo baru sekarang gitu kan. Terus lama-lama setelah itu kata dokter, vertigo itu kadang dia ada dapat di telinga, kadang dia di gigi, kadang dia di hidung, di mata gitu kan. Terus aku punya tuh dapat di telinga karena gini guys, karena lebih baik teman-teman itu jangan terlalu pakai katembat ya, katembat, karena katembat itu yang kapasnya itu berbahaya. Nanti kalau dia tertinggal di telinga, dia itu akan jadi buat kuman di dalam dan akan menjadi infeksi. Terus jangan terlalu dalam, karena kayak aku, karena aku terlalu dalam makanya itu bolong gitu kan. Timpanonya itu lubang gitu, karena aku selalu pakai katembat gitu kan. Setiap habis mandi pokoknya selalu aku pakai katembat. Terus lebih baik jangan terlalu pakai headset, itu terlalu kuat gitu ya, sedang-sedang gitu. Terus kata dokter, oke, dia bilang, kapan kamu mau operasi? Dia bilang gitu, cuman operasi kecil aja sih kata dokter. So aku bilang, aduh dok, kalau operasi aku bilang aku ini takut banget, dia bilang gitu. Karena aku nggak pernah dioperasi gitu kan, di badan aku ini nggak ada operasi satupun, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang nggak apa-apa, dia bilang ini kan cuma operasi kecil di telinga, dia bilang gitu, ambil di sinilah, di dalam sini kan. Terus ambil daging sedikit itu di dalam, baru akan tutup kita punya timpano itu kan. Terus habis itu kata dokter, oke, kalau kamu, dia bilang belum siap, nggak apa-apa, dia bilang banyak juga orang sakit kayak aku gini, katanya mereka bisa tahan tapi minum obat terus gitu kan. Terus aku bilang oke lah. Terus kata aku bilang ke dokter, iyalah, soalnya aku bilang aku mau pulang ke Sulawesi Utara, pulang ke Manado gitu kan. Terus dia bilang oke, nggak apa-apa, dia bilang kalau kamu udah mau pulang, dia bilang nggak apa-apa, nanti kalau kamu, dia bilang udah siap ya datang lagi. Aku bilang oke gitu kan. Terus kata dokter, tapi aku bilang kalau aku naik pesawat gimana dok? Terus kata dokter, kalau naik pesawat, apalagi katanya kalau mau landing gitu, katanya itu memang kamu harus tahan karena itu memang sakit. Jadi kata dokter, jadi selama kamu pulang itu, dia bilang dan belum siap mau dioperasi, minum obat terus kan. Terus aku dikasih obat, terus kata dokter dia kasih itu penahan biar airnya nggak masuk. Terus biar aku kalau naik pesawat itu nggak akan sakit gitu. Terus kata dokter, tapi kamu tahan, pokoknya dia bilang kamu tahan, kalau sakitnya itu memang sakit sekali gitu. Tapi betul, pas aku landing di airport Düsseldorf dengan Düsseldorf itu Jerman, airport Jerman, tapi dia di sebelahnya. Terus pas landing di Singapura, aku tuh memang nangis-nangis di pesawat, nangis-nangis sampai rasa-rasa kepala aku mau taruh di bawah, kaki aku mau di atas, tapi mau gimana, tahan gitu kan, tahan.
Udah pas landing dan pas naik itu, aduh memang pokoknya sakitnya bukan main gitu. Terus kata dokter, jangan dulu menyelam, jangan dulu naik gunung, dan jangan dulu olahraga dia bilang gitu. Karena apalagi kalau mandi, dia bilang kebanyakan kalau setiap kamu mandi kamu itu akan rasa pusing gitu. Terus kamu, dia bilang selalu kalau duduk jongkok gitu dia pasti kamu akan pusing juga. Terus aku bilang oh iya, oke, udah. Dan tahun ini itu aku tuh bulan Juni itu, pas bulan Juni itu aku tuh 3 minggu itu aku selalu pusing dan muntah-muntah ya, dan telingaku sakit, memang sakit banget. Pokoknya sejam setelah habis itu aku mau buka mata, aku nggak bisa buka mata karena aku rasa dunia ini akan terputar gitu, rasa-rasa dunia ini udah berputar lah, dah nggak tau lah gitu kan. Jadi aku ketakutan di situ. Setelah itu aku udah bilang sama suamiku, "Pak, ayo Pak ke rumah sakit aja deh," aku bilang gitu. Ke rumah sakit aja. Jadi selama 3 minggu itu aku ke rumah sakit terus. Selama 3 kali pingsan itu, selama bulan ini tuh 3 minggu itu selalu pingsan. Terus aku bilang kita ke dokter terus, kata dokter kalau kamu minum obat terus, dia bilang akan hilang sih sakitnya. Tapi kalau dia bilang kamu mau mandi, atau kamu mau hiking, atau kamu mau menyelam, kamu mau olahraga, itu sudah nggak bisa. Karena katanya nanti kamu pingsan terus dan pusing terus gitu kan. Sakit terus. Aku bilang oh iya juga ya. Terus aku bilang oh oke lah kalau gitu. Oke lah dok, aku bilang kalau begitu, aku bilang aku udah siap lah mau operasi, tapi tunggu suamiku libur dulu kerja kan, anak-anak gitu kan. Terus kata dokter oke lah terserah, nggak apa-apa gitu. Jadi dokter masih kasih obat gitu. Dan hari terakhirnya itu bulan Juni itu aku memang udah agak-agak gimana ya, nggak pusing lagi. Aku udah berniat dan memang udah ya Allah, pokoknya gimana ya, sampai aku sholat, sampai aku pokoknya gimana ya, berdoa biar aku itu berani dan kuat gitu kan. Sampai aku udah memang betul-betul dan niat memang aku mau operasi gitu kan. Terus aku bilang ke suamiku, "Pak, ayo dong kita ke rumah sakit, kita buat appointment yang mana aku udah siap untuk operasi." Udah. Setelah itu udah pas tanggal 2 Juli itu ke rumah sakit itu, aku udah bilang sama dokter yang mana aku tuh mau dioperasi. Kata dokter oke, nggak apa-apa. Jadi pas itu hari H itu, hari 2 Juli itu, aku selama 4 jam ya, 4 jam di rumah sakit, periksa mata, periksa hidung, periksa gigi, periksa telinga, periksa jantung aku, periksa darah aku ya. Pokoknya semua diperiksa selama 4 jam sebelum aku besoknya mau dioperasi. Oke. Periksa kalau kan karena masih ada Miss C kan, corona ini. Jadi periksa semua kalau aku itu nggak ada corona gitu kan. Pokoknya semua diperiksa lah gitu. Terus sampai aku bilang ke dokter, udah 2 kali ini aku bilang aku juga dites kalau positif apa negatif gitu kan. Kata dokter biasalah, bagus kalau gitu katanya, jadi kita akan tahu bahwa kita tuh nggak ada Miss C gitu kan. Oke. Udah besoknya itu tanggal 3 Juli itu aku memang udah siap untuk dioperasi. Jadi kata dokter pas hari itu kamu harus puasa, nggak boleh makan. Pokoknya terakhir kamu makan itu malam tanggal 2 itu, aku tuh makan malam tuh terakhir itu jam 9 lah, jam 9 kita makan malam. Jadi kita ikut cara makan malam orang Spanyol ya. Makan malam orang Spanyol itu jam 9 ya paling cepat ya. Kalau di Jerman makan malam itu dia sekitar jam 5, jam 6 gitu. Kayak makan malam orang Indonesia gitu. Pokoknya puasa, pagi-pagi itu pas tanggal 3 itu udah mau berangkat ke rumah sakit itu aku cuma minum air putih. Dan dokter itu bilang jangan merokok, karena aku kan dokter tahu merokok gitu kan. Jadi kata dokter pas hari itu kamu nggak boleh merokok gitu, puasa. Pokoknya sehari itu kamu puasa. Dan habis itu udah pergi ke rumah sakit, sampai di rumah sakit
Setelah sampai di rumah sakit udah cepat-cepat, kita keluar dari rumah itu jam 6.30, sampai di rumah sakit itu jam 7 gitu kan. Jam 7 pas sampai di ruangan, aku ganti baju hospital, kasih ganti baju hospital, sudah langsung habis itu bawa ke ruangan anestesi dulu. Setelah masuk ke ruangan anestesi dulu, aku itu disuntik, terus pokoknya diletak semua alat-alat semua, sampai aku masih ingat dokter masih bercanda dengan aku. Dia bilang nama aku dokter, aku masih ingat namanya tapi aku nggak mau bilang namanya. Terus dia bilang oke, nice to meet you, aku bilang gitu kan. Terus kata dia, aku mau ambil masker kamu ya, karena aku kan pakai masker gitu kan. Dia bilang aku ambil masker kamu, aku ganti dengan oksigen masker ini. Terus dia bilang oke, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Tapi baunya plastik, kata dia. Aku bilang iya nggak apa-apa. Terus kata dia memang plastik, kata dia gitu kan. Aku ketawa lah. Setelah itu aku ketawa itu, aku udah nggak tahu apa-apa lagi, udah nggak nyadar gitu kan, udah disuntik mati gitu loh, seluruh badan gitu maksudnya kan, anestesi gitu kan. Jadi setelah aku udah di ini jam 10.30 itu aku udah di ruangan aku sendiri lah, itu ruangan private. Aku bilang ruangan private. Terus aku sampai bilang ke dokter sebelumnya itu, aku sebelum dioperasi itu aku minta private room, dan aku minta nurse-nya yang bisa bahasa Inggris, karena nggak semua orang di sini juga bisa bahasa Inggris ya. Gitu. Jadi kata dokter oke. Karena aku takut kalau aku meminta apa atau aku perlu apa kan, nggak tahu bahasa Inggris kan, aku jadi bongok-bongok gitu kan, nggak tahu mau ngomong apa karena aku nggak tahu bahasa Jerman ya guys ya. Oke. Setelah itu aku dimasukin di situ, suamiku itu datang nanti jam 12 siang. Karena sebelum aku dioperasi itu kata dokter, kamu pulang dulu, bilang sama suamiku dia pulang dulu, nanti jam 12 itu dia datang gitu kan. Oke, jadi dia datang jam 12. Habis itu dia hanya sejam di rumah sakit, nggak boleh lama-lama gitu, karena ya maklumlah masih walaupun private room tapi karena masih ada Miss C, jadi kita nggak boleh seenaknya gitu. Itu pun harus ada kartu gitu dari rumah sakit kalau masuk dalam gitu. Udah setelah itu dia pulang, terus aku sendiri pokoknya sedih lah gitu kan, namanya di perantauan kan, apalagi masih suasana Miss C ini kan. Jadi ya anak pun aku nggak datang ke rumah, anak saya pun nggak aku suruh ke rumah sakit, kita hanya video call. Pas suami aku datang sekitar jam berapa itu ya, jam 2 dia jam 3 dia datang. Pas jam 3 dia datang, terus aku mau ngomong sama anakku, aku minta video call kan. Setelah itu aku minta video call, terus aku ngomong-ngomong dengan anakku, suamiku yang pegang HP, terus aku terbaring di tempat tidur aku, di ranjang aku, ngomong dengan anakku sebentar aja gitu kan. Habis itu karena anestesinya itu udah hilang, karena obat anestesinya itu udah hilang, karena dokter bilang kalau kita kencing terus dia akan hilang rasa obat anestesi itu kan hilang sendirinya gitu. Aduh pokoknya pas jam 2 lebih sedikit lah itu, aku memang sakitnya bukan main ya Allah. Pokoknya rasa-rasa nggak tahu deh pokoknya gitu, rasa-rasa suami aku sampai aku mau gitu kan, memang sakitnya bukan main. Terus aku udah tinggal aku pencet, datang terus sama nurse-nya, terus dikasih aku obat. Dia bilang itu biasa, dia bilang, karena obat anestesinya itu udah hilang gitu kan perlahan-lahan, jadi kamu udah merasa sakit gitu kan, tapi nggak apa-apa, itu normal. Oke, aku bilang. Jadi aku agak enakan kan. Dia udah kasih ya. Habis itu aku minum, aku ketiduran, agak-agak mau tidur. Terus suamiku bilang dia mau pulang dulu. Ya dia udah pulang lah gitu. Jadi aku pas dia pulang itu kan cuma sejam kan, dia pulang itu aku sendiri, malam pun sendiri tidur gitu kan. Terus aku bilang, biasanya kan aku itu kan orangnya suka makan malam ya, kadang-kadang aku kalau bangun jam 2 atau jam 1 atau jam 12 malam gitu, aku makan gitu kan. Aku bilang aduh kelaparan gitu kan, ya hilang ada makanan gitu kan, pokoknya rasa sedih deh gitu kan. Udah. Dan besoknya itu aku dijenguk oleh Babe sama Kak Lucia besoknya itu.
Habis itu aku nggak sempat ambil videonya karena pas saat itu aku memang masih sakit sedikit ya, agak-agak itu, jadi nggak sempat ambil video itu. Dijenguk oleh Babe sama kakak Lucia. Alhamdulillah senang banget karena teman baik juga, dan udah kayak keluarga gitu kan. Terhibur lah aku kan, ketawa-ketawa, pokoknya aku happy gitu kan, rasa bersyukur dan rasa bahagia karena didekatkan dengan orang-orang yang baik kan. Itu dijenguk terus hanya sejam juga, hanya sejam. Terus udah habis itu suamiku, habis mereka pulang suamiku datang, hanya sejam juga gitu, nggak boleh lama-lama gitu kan, karena ya namanya walaupun private, mungkin mungkin ada kan tanya, masa private kok nggak bisa bebas gitu kan. Bukan nggak bisa bebas, karena masih ada Miss C ini, Miss Koronce ini. Kalau jadi ada peraturan boleh jenguk tapi hanya sejam, itu pun harus jam 2, jam 3 atau jam 7 gitu. Udah mereka pulang, suamiku udah pulang, aku sendiri lagi, aduh gitu kan. Jadi setelah itu besoknya juga aku dijenguk oleh Kak Lucia sama Vita. Dijenguk sama Kak Lucia sama Vita, dan begitu juga terhibur aku, dicandain, pokoknya terhibur banget kan, rasa sunyi aku hilang gitu kan. Udah habis itu besoknya lagi dijenguk oleh Kak Lida, terhibur lagi. Kak Lida bawa makanan ke aku, bawa makanan, baru Kak Lucia, Vita, dan Babe juga bawa makanan. Jadi aku ada makanan lah untuk malam gitu kan, karena aku bangun tidur sendiri kan, jadi malam itu aku kaget bangun aku makan gitu kan, dasar gitu. Jadi happy-nya bukan main ya gitu kan, bahagianya bukan main. Aku dijenguk oleh orang-orang yang baik gitu kan, yang perhatian dan sayang sama aku gitu kan. Alhamdulillah senang banget. Tapi yang aku sedih itu pas aku mau makan itu makan sendiri gitu kan. Biasanya makan dengan keluarga kan, biasanya kan, terus atau makan dengan teman-teman kalau apa kan gitu kan. Ingat kan, aduh ya Allah sedihnya kan itu makan sendiri gitu kan. Tapi ya begitulah namanya di perantauan ya, harus kuat dan harus gimana ya, berani, dan harus pokoknya namanya di perantauan itu kita harus banyak sabar lah gitu kan. Namanya juga jauh dari keluarga, tidak ada siapa-siapa kan ya, yang penting kita berbahasa yang baik, sopan santun, maksudnya berbudi bahasa lah dengan orang-orang lah, biar banyak orang sayang gitu, jangan sombong gitulah pokoknya. Namanya di perantauan harus begitu, jangan cari-cari masalah, jangan ya begitulah pokoknya. Udah, jadi telinga aku sebelah kiri ini yang dioperasi ya, dioperasi kemarin waktu, jadi aku pulang ke rumah sakit itu, jadi aku selama di rumah sakit itu 3 hari ya, 3 hari aku di rumah sakit, dan aku pulang itu tanggal 6 ya, tanggal 6 sore aku pulang ke rumah. Aku pulang ke rumah, terus dokter sebelum aku pulang tuh dokter ganti perban aku ini ya. Ini ada perban di sini, tapi aku tutup. Dokter kasih tutup dengan ini yang warna hitam ini untuk menahan ya. Warna hitam ini. Ini bukan bandana ya, bukan ya. Kalau orang ada bilang bando, bukan. Ini penutup perbannya telinga tuh. Udah. Habis itu aku ke rumah itu pokoknya sakit terus sakit. Pokoknya sakit terus, telinga aku tuh sakit sekali ya. Jadi aku selalu minum obat. Habis itu tenang sedikit, sakit lagi, mungkin ya kata dokter itu biasa, normal ya, normal. Oke, setelah 3 hari suamiku buka, terus aku suruh dia foto ya, gimana aku punya telinga, perkembangannya, foto. Dan ternyata operasinya itu bagian yang di dalam sini, bukan di luar sini ya, dan bukan di belakang ya. Dia ada banyak cara gitu kan. Jadi ada berapa cara? 3 cara ya, 3 cara kayaknya deh. Jadi aku punya itu di dalam sini, di dalam yang lubang ini, di antara sini, di dalam itu kan, dan nggak kasih bisa ke dekat ya. Di antara itu kan ada lubang itu, jadi dia dibelah di situ. Terus ada yang daging yang sebelah sini itu yang dibelah, terus ambil dagingnya, terus tutup, yang timpanoplasti itu ditutup, yang lubang itu, yang gendangnya itu ditutup. Karena kata dokter kalau aku nggak tutup itu,
Dia bilang pokoknya aku nggak bisa olahraga lagi, nggak bisa menyelam. Terus itu kan olahraga kesukaan aku kan, menyelam, taekwondo atau olahraga apa-apa gitu kan. Aku selama sakit itu tahun lalu itu aku nggak pernah olahraga, makanya aku gemuk gini. Udah nggak olahraga ya, sampai aku gemuk karena aku nggak pernah olahraga. Karena aku lari sedikit pusing, main trampolin pun sedikit pusing gitu kan. Pokoknya kata dokter, makanya aku harus dioperasi gitu. Kalau dibiarin katanya akan kita nggak bisa dengar gitu, ngerti nggak kita akan jadi tuli, akan jadi nggak bisa dengar gitu. Jadi apalagi kan telinga aku tuh kan udah kena infeksi gara-gara itu ketumbat itu. Jadi hati-hati ya, jangan selalu pakai ketumbat. Lebih baik kalau kalian udah gatal, udah nggak enak di telinga, lebih baik kalian pergi ke spa, cari tempat yang ada candling ya, untuk bersihin telinga. Candling nama dia ya. Habis itu setelah aku udah pulang ke rumah itu, pokoknya aku ini udah sudah seminggu lebih aku nggak basahin rambut, karena kata dokter itu selama 3 minggu itu aku harus hati-hati dengan air, karena kalau kena air ini itu bisa berbahaya. Jadi aku nggak basahin rambut, jadi suamiku yang mandiin aku, mandi badan aja, dan aku hanya cuci muka gitu. Sudah berapa hari ini aku cuman cuci muka aja. Terus pokoknya waktu awal itu pokoknya aku itu makan pun aku pelan-pelan, aku tuh pun bersihin pun pelan-pelan. Jadi kata dokter itu biasa karena apa namanya itu, dia ada apa lupa lah kata dokter tuh. Jadi aku dikasih obat yang liquid untuk ditetes di hidung gitu kan, hidung. Jadi kalau aku bersin katanya lebih baik jangan kita tahan, kita harus buka gitu kan. Jadi bersin atau batuk gitu jangan kita tahan gitu kan. Aku bilang oke. Jadi liquid itu selama 1 hari itu aku harus letak 3 atau 4 kali gitu, ada liquidnya itu di situ. Udah alhamdulillah udah agak tenang, sedikit tenang, dan udah 2 hari ini aku udah nggak sakit telingaku, alhamdulillah. Terus kata dokter pokoknya aku selama 12 minggu itu pokoknya aku dibilang jangan dulu naik gunung, jangan dulu naik gunung. Tapi karena aku orangnya kaki gatal ya, suka jalan-jalan gitu kan aku bilang sama dokter kalau aku jalan naik mobil gitu kan, tapi nggak naik gunung, cuman pergi jalan-jalan kemana gitu kan, kata dokter nggak apa-apa, yang penting jangan naik gunung, jangan olahraga dulu, jangan sampai kena air, terus jangan angkat berat-berat, pokoknya banyak istirahat dulu selama 12 minggu. Jadi 3 minggu itu ini pokoknya jangan dulu sempat kena air ya, telinga aku ini sebelah kiri. Habis itu kata dokter, aku bilang ke dokter oke lah kalau gitu. Jadi ya begitu ceritanya guys. Jadi tanggal 20 Juli ini aku mau ke dokter lagi, mau cek gimana perkembangan telinga aku gitu. Ya alhamdulillah, terima kasih semua buat teman-teman semua yang udah mendoakan yang terbaik buat aku, dan aku nggak bisa sebut satu persatu namanya, tapi aku ingat dan aku baca siapa-siapa semua. Dan terima kasih atas semuanya buat keluargaku, mama papaku, adik-adikku, semua keluargaku dan sahabat-sahabat dan teman-teman yang terbaik di dalam hatiku yang paling dalam ya. Walaupun aku jauh tetap dekati hati ya. Terima kasih semua atas doa kalian semua, atas kesembuhan aku, dan alhamdulillah sekarang aku udah 2 hari ini hari ketiga, aku udah nggak sakit-sakit ya, nggak sakit-sakit. Oke. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak atas doa kalian semua yang terbaik buat aku. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Jadi minta maaf ya kalau teman-teman mau tanya berapa harganya, operasinya berapa, ruangan private-nya berapa, makan siang, breakfast dan malam itu berapa, obat-obatnya semua berapa. Sorry, aku minta maaf sebelumnya. Aku nggak akan kasih tahu karena itu privacy ya, dan memang aku nggak bisa akan kasih tahu. Jadi kalau mau tanya apa-apa gimana rasanya operasi itu, karena ini kan memang pertama kali dalam hidup aku operasi gendang telinga ini. Walaupun operasi kecil, tapi namanya operasi aku paling takut sekali ya guys, aku paling takut sekali. Jadi selama aku pun melahirkan yang anak aku 2 itu, si Kersi sama Virginia, aku nggak operasi, normal. Makanya setelah aku dengar mau operasi itu aku memang ketakutan sekali, tapi ya mau gimana ya,
memang karena harus dioperasi. Tapi karena aku itu orangnya bawel, bukan bawel sih, ketakut gitu kan. Jadi aku itu nanti udah rasa sakit sekali yang aku udah nggak tahan baru aku ngeluh. Aku orangnya kalau masih sakit biasa aku orangnya nggak akan ngeluh. Suamiku udah tahu itu dan mamaku udah tahu itu dan teman-teman dekatku yang tahu aku, mereka udah tahu aku kalau namanya sakit baru biasa aku nggak akan ngeluh. Nanti aku udah rasa sakit memang nggak sakit memang udah nggak bisa tahan, nah, baru aku ngeluh tuh sampai nangis-nangis. Nah, baru mereka akan tahu itu aku udah sakit. Sampai suamiku bilangin, kamu ini kalau udah sakit sekali baru ngeluh, kalau enggak. Aku bilang, kamu kan udah tahu aku orangnya gimana gitu kan. Dia sempat marah juga sih sebenarnya, udah mau dioperasi, dia bilang nggak mau, nanti udah sakit sekali baru kamu ngeluh gitu kan. Ya namanya juga kan aku mau orangnya begitu kan. Jadi aku begitu orangnya, udah. Jadi begitu ceritanya guys. Jadi aku minta maaf kalau mau tanya-tanya tentang private room apa, soalnya aku memang di ruangan private. Berapa di harganya berapa, pokoknya semua aku nggak akan kasih tahu itu aja ya guys ya, karena itu privacy, aku nggak kasih tahu. Jadi oke, sampai di sini dulu cerita pengalaman tentang pertama kali aku operasi gendang telinga di Jerman, di kota Munich, Bayern Munchen ya. Jadi itu ceritanya semua. Semoga kalian suka, dan bagi teman-teman terima kasih banyak semua yang udah mendukung aku dan setia mendukung aku. Terima kasih banyak semua ya. Semoga kalian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan jauhkan dari orang yang sombong, dan diberikan keselamatan di mana aja kalian berada. Amin ya Rabbi. Jadi hanya itu yang aku cerita, nggak banyak-banyak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oke. Jadi hanya itu aja. Terima kasih ya untuk semuanya atas doa kalian semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kalian semua. Oke. Bye bye. Assalamualaikum. Bye bye.